Selamat datang Ibu Ika dan teman-teman yang mendengarkan sekalian. Berikut adalah video kami tentang nilai tukar mata uang. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Eugenio, Dea Shirley, Audrey Mirabel, Andrean, Peter, dan Abinando. Teori nilai tukar. Menurut Pilbeam tahun 2006, nilai tukar merupakan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Sedangkan definisi lain oleh Krugman tahun 2000, nilai tukar sebagai harga mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang yang lain. Next. Dalam konsep jangka panjang, nilai tukar terbagi menjadi dua, yaitu Law of One Price, di mana apabila dua negara memproduksi barang yang identik dengan biaya transportasi dan hambatan yang rendah, maka harga barang harus sama. Konsep kedua yaitu teori purchasing power parity. Apabila kedua negara memproduksi barang yang identik dengan biaya transportasi dan hambatan yang sangat rendah, maka nilai tukar antara kedua mata uang akan mencerminkan perubahan tingkat harga kedua negara. Next. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku nilai tukar pada jangka panjang, yaitu relative price levels, trade barriers, preferences for domestic versus foreign goods, dan produktivitas. Faktor yang pertama, ketika tingkat harga suatu negara meningkat, maka mata uang terdepresi dalam jangka panjang. Kedua, pada trade barriers, ketika trade barriers meningkat, maka mata uang terapresiasi dalam jangka panjang. Faktor ketiga, kenaikan permintaan ekspor, maka mata uang terapresiasi dalam jangka panjang. Sedangkan ketika kenaikan permintaan import, maka mata uang terdepresi dalam jangka panjang. Terakhir, pada produktivitas, ketika produktivitas meningkat, maka mata uang akan terapresiasi. Pengaruh nilai tukar terhadap tingkat harga digunakan teori absolute power parity oleh Gustav Kessel tahun 1992. Karakteristik dari teori ini adalah yang pertama, barang trade homogen dan harga barang non-trade fleksibel. Yang kedua, tidak ada hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, biaya transportasi yang kecil. Yang keempat, pengukuran inflasi sebanding. Dengan begitu, teori absolut PPP dinyatakan dalam persamaan P sama dengan S dikali P bintang, di mana P adalah tingkat domestik, sama dengan tingkat harga internasional yang dikonversi dalam harga domestik yang dinyatakan dalam S kali P bintang. Next. Adanya kebijakan nilai tukar berguna untuk mendukung neraca pembayaran dan membantu efektivitas kebijakan moneter. Berkaitan dengan kebijakan moneter, depresiasi nilai tukar yang berlebihan dapat mengakibatkan tingginya laju inflasi sehingga stabilitas harga yang menjadi tujuan kebijakan moneter menjadi terganggu. Next. Keseimbangan nilai tukar dalam jangka pendek dipengaruhi oleh interaksi supply dan demand di pasar valuta asing. Next. Berdasarkan data yang terdapat pada Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia 2019 dan Bank Indonesia 2015, dalam beberapa tahun menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika cenderung selalu mengalami fluktuasi yang beragam dalam jangka waktu tahun 2015 sampai 2019, mengalami tujuh kali terapresiasi atau penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mengalami 8 kali terdepresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Hal tersebut terjadi karena Indonesia menganut nilai tukar mengambang bebas free floating exchange rates, sehingga Bank Indonesia selaku pihak otoritas
moneter tidak dapat melakukan intervensi pada fenomena ini, hanya dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di dalam valuta asing. Pergerakan rupiah 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 sampai 2019, cenderung berfluktuasi dengan beberapa periode depresiasi yang cukup signifikan, serta di atas level 10.000 per dolar Amerika, yaitu 12.378 per dolar Amerika pada tahun 2015. Naiknya harga minyak ke dunia level US dollar 70 atau per barel pada tahun 2016 mendorong tingginya permintaan valuta asing sehingga menyebabkan nilai tukar terdepresiasi di atas 10.000 per dolar, yaitu sebesar 10.212 per dolar Amerika. Kenaikan harga minyak dan tingginya inflasi pada tahun 2017 sebesar 11,6% juga menyebabkan terutama depresiasi di atas level 10.000 dolar, yaitu 10.179 per dolar Amerika. Semenjak pertengahan 2017 sampai dengan awal tahun 2015 terjadi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang cukup signifikan. Perbandingan nilai tukar pada akhir dan awal tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika telah terdepresiasi 26%. Para ahli menyebutkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dipicu oleh kebijakan tapering, pengurangan stimulus kebijakan kuantitatif easing oleh Bank Sentral Amerika Serikat, dan defisit transaksi berjalan pada tahun 2017. Permintaan dan penawaran di dalam pasar valuta asing pengaruh adanya fluktuasi beragam dari beberapa instrumen atau variabel di dalam sistem kurs itu sendiri, yang mana juga variabel bebas dalam pemetaan ini. Variabel bebas yang dipakai dalam pemetaan ini yaitu yang pertama adalah investasi asing, yaitu investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya di suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba, menciptakan suatu produk atau jasa. Lalu inflasi, yaitu meningkatkan harga-harga umum secara terus-menerus. Kenaikan harga berlangsung dalam waktu lama yang terjadi hampir seluruh barang dan jasa. Hal ini disebut inflasi. Jika terjadi kenaikan harga 1 atau 2 hari saja terhadap salah satu jenis barang, hal ini tidak dapat dikatakan inflasi. Lawan dari inflasi ada deflasi. Deflasi adalah penurunan harga yang terus-menerus, dan BI rate yang menjadi salah satu faktor perubahan nilai kurs secara langsung maupun tidak langsung, di mana nilai tukar peka terhadap perubahan suku bunga. Kenaikan nilai tukar secara tiba-tiba seringkali tidak mengikuti perubahan perbedaan antara suku bunga dalam dan di luar negeri. Tanggapannya seringkali kelihatan sangat segera dan sedemikian besarnya sehingga liputan berita menyebutkan tingkat bunga sebagai penyebab fluktuasi nilai tukar. Investasi dapat diartikan penanaman modal yang dilakukan pihak swasta di negara asal pemilik modal atau penanaman modal suatu negara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal. Jika 1994 investasi asing ini pada tahun 1999 sampai 2014 mengalami fluktuasi yang secara positif. Hal ini diduga disebabkan oleh mulai stabilnya perekonomian Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998. Menurut data yang dirilis BPS 2014, nilai investasi asing selama beberapa tahun terakhir pada tahun 2015 sebesar 43%, naik dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2015 investasi asing mengalami penaikan hingga 26,8%. Hal ini merupakan dampak dari krisis ekonomi yang mengguncang dunia pada tahun 2015. Nilai tukar mata uang atau biasa disebut tingkat kurs
merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang sangat penting. Karena pergerakan tingkat kurs dapat memengaruhi stabilitas dan kegiatan ekonomi, terlebih khusus untuk transaksi ekonomi secara internasional, biasanya meliputi perdagangan dan investasi. Ada dua penelitian dengan metode data dan sumber data. Kemudian ada juga metode analisis regresi berganda. Nah, metode ini bertujuan untuk mempengaruhi dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai neraca transaksi berjalan terhadap tingkat kurs di Indonesia. Dan ada beberapa faktor yang memengaruhi kurs, yaitu nilai tukar, suku bunga, inflasi, dan neraca perdagangan. Biasanya jumlah uang beredar, kemudian pendapatan Indonesia, kemudian suku bunga domestik, kemudian inflasi dan neraca perdagangan itu berpengaruh signifikan terhadap kurs terlebih di Indonesia. Sementara itu, secara parsial jumlah uang beredar berpengaruh signifikan dan berpengaruh sangat positif terhadap kurs yang ada di Indonesia. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Ika selaku dosen Ekonomi Indonesia, juga teman-teman yang terlibat, juga sekalian pendengar yang sudah mendengarkan presentasi ini. Terima kasih.